baru hadis keindahan. Kalau kemarin hadis larangan marah, untuk minggu ini, minggu kedua dari subtema keluarga, ada tambahan yaitu hadis tentang keindahan. Untuk hadisnya Bunda bisa melihat buku panduan hafalan doa yang sudah kita berikan ke Ananda. Untuk mengaji masih tetap buku Al-Hidayah jilid 1A. Karakter yang dibangun sama seperti minggu lalu yaitu sopan santun, di mana indikatornya juga cukup banyak. Jadi ini juga bisa di pembiasaan, bisa dikuatkan di pembiasaan, dan untuk indikator yang lain ini bisa diberikan secara bertahap. Jadi untuk karakter masih tetap mengucapkan terima kasih, ini pembiasaan, menyapa, mengucapkan salam, bertemu orang jika bertemu orang lain, ini juga masih dibiasakan, menjawab salam, ini juga di pembiasaan, mengucapkan kata permisi saat melewati orang lain. Nah, ini juga mungkin ini perlu dikuatkan, dibiasakan anak-anak. Kemudian meminta tolong dengan cara yang baik. Ini caranya juga perlu diarahkan, Ananda. Bagaimana cara meminta tolong yang baik. Kemudian meminta izin ketika ingin menggunakan barang milik orang lain. Nah, ini penting karena sering dilakukan dan harus dikuatkan, diingatkan anak-anak kalau ingin sesuatu milik orang lain harus meminta izin dulu. Kemudian meminta izin untuk melakukan hal lain. Misalnya mau berbicara itu bisa bergantian. Kalau udah keburu, izin dulu. Aku mau bicara seperti itu. Kemudian kalau misalnya dalam dalam berkumpul boleh izin. Aku mau ke kamar mandi. Itu atau aku mau minum, bisa dilatihkan untuk minta izin. Kemudian berbicara dengan lembut atau ramah. Ya, anak-anak juga perlu dibiasakan berbicara dengan lembut, tidak berteriak-teriak, terutama berbicara kepada ayah dan bunda. Bicara yang sopan itu bicara dengan bicara yang lembut, tidak berteriak. Kemudian ada karakter makan dan minum dengan santun. Ini juga pembiasaan bagaimana makan dan minum tidak berbunyi atau berkecap-kecap sampai kedengaran, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak perlu juga diarahkan. Terus bagaimana dia caranya supaya memegang sendok tidak dipukul-pukulkan ke piring, atau waktu ngambil lauk butuh latihan supaya tidak sampai berbunyi keras sendok dan garpunya atau sendok dan piringnya. Indikator selanjutnya adalah terbiasa duduk dengan santun. Ini juga anak-anak perlu diarahkan bagaimana duduk yang santun. Kakinya ada di bawah. Kalau misalnya duduk di bawah, bagaimana sikapnya? Yang sopan bagaimana? Boleh diberikan contoh ayah dan bunda. Selanjutnya adalah mendengarkan ketika diajak berbicara oleh orang lain. Anak-anak juga dibiasakan kalau ada yang bertanya atau mengajak bicara Ananda, bisa melihat orang yang diajak bicara, yang mengajak bicara. Itu cara yang sopan. Adabnya kita berbicara dengan orang. Baik, ayah bunda. Selanjutnya adalah pembiasaan yang selalu dilakukan secara rutin. Selain karakter,
yang dibiasakan, kemudian ada kegiatan pembiasaan untuk dilakukan kepada Ananda. Nah, ini masih tetap dibiasakan selalu dibiasakan membaca basmalah sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan. Jadi anak-anak dilatihkan setiap melakukan kegiatan selalu melibatkan Allah, selalu mengingat Allah. Jadi hanya Allah kita bergantung, kita dengan ketentuan Allah kita bisa beri kekuatan, beri kelancaran. Dan kita latihkan anak-anak untuk bersyukur karena membaca hamdalah, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan selesai, akan berhasil karena dibantu Allah, selalu dalam lindungan Allah. Kemudian pembiasaan berikutnya adalah dibiasakan mencuci tangan setiap selesai main, setelah datang dari luar. Nah, ini juga pembiasaan anak-anak kita latihkan untuk menjaga kebersihan. Apalagi ini masa COVID, anak-anak kita juga dikuatkan untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Kemudian selalu diajak ketika ayah ibu melakukan sholat atau mengaji. Nah, ini juga supaya anak-anak terbiasa untuk melakukan ibadah, sholat atau mengaji. Selalu berdoa sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Ini juga perlu dilatihkan agar anak-anak sudah terbiasa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Mengucap terima kasih jika diberi atau dibantu. Ucap permisi jika melewati orang lain. Ini tadi juga sudah ada indikator karakter. Tolong dan meminta tolong jika membutuhkan itu tadi sudah masuk dalam indikator. Salam jika masuk rumah atau keluar rumah. Membereskan mainan sendiri, kembalikan barang pada tempatnya. Ini juga kemandiriannya dia dan ketuntasan dalam setiap melakukan kegiatan. Selesai melakukan kegiatan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini juga pembiasaan agar anak bisa menjaga lingkungan, kebersihan. Anak juga perlu dilatihkan untuk hal ini. Baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran minggu kedua, Ayah Bunda sampai di sini, insya Allah masih banyak yang tetap. Bisa saya lanjutkan ya Ayah Bunda, atau mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran di minggu kedua. Yang pertama adalah menyayangi orang tua, saudara, teman, dan guru. Berikutnya adalah adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Melompat dengan 2 kaki, berjalan mundur, dan jinjit. Ini motorik dasarnya. Kemudian motorik halusnya, anak juga berlatih menempel, menali, dan membuat garis vertikal, horizontal, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Nah, ini mungkin juga nanti ya Bunda bisa memberikan contoh bagaimana caranya. Kemudian ada mengenal bentuk persegi, lingkaran, dan segitiga. Konsep yang diajarkan. Mengenal konsep banyak sedikit. Nama benda-benda teknologi sederhana,
seperti perkakas rumah tangga, benda elektronik, perkakas kerja atau perhitungan, peralatan sekolah, alat main sederhana. Nanti ayah bunda juga perlu pendampingan untuk bisa menjelaskan penggunaan dan bagaimana fungsinya, kemudian bahayanya kalau ada bahayanya, atau adabnya bagaimana adabnya menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya adalah mengamati huruf-huruf dalam kata. Dan tujuannya ada juga cara mengerjakan pekerjaan hingga tuntas. Yang terakhir, ada tujuan kita yaitu anak bisa membatik. Baik, itu tujuan pembelajaran di minggu kedua ini. Selanjutnya ada rencana kegiatan minggu kedua. Monggo nanti untuk rencana kegiatan minggu kedua ini, ayah bunda boleh pilih mana yang termudah dulu yang bisa dilakukan. Kemudian untuk bahan-bahan insya Allah sudah kami sertakan. Dan atau ayah bunda bisa membuat jadwal kegiatannya dari kegiatan yang ada ini. Atau juga ayah dan bunda bisa mengembangkan dari kegiatan sekolah yang kita berikan. Baik, untuk rencana kegiatan minggu kedua ini, yang pertama adalah asiknya mendengarkan penjelasan tentang keluarga dan adab dalam keluarga. Ayah bunda bisa bercerita langsung, atau kalau ayah bunda ingin mencari buku cerita atau referensi untuk menceritakan tentang penjelasan tentang keluarga dan adab keluarga, monggo silakan. Kemudian ada kegiatan yuk belajar adab menjelang tidur, yaitu contohnya mencuci tangan dan kaki, gosok gigi, berwudu, dan berdoa. Ini bisa dibiasakan ya ayah bunda, bisa dilatihkan sebelum tidur. Kita bisa melakukan adabnya cuci tangan dan kaki, gosok gigi, berwudu, dan berdoa. Selanjutnya ada kegiatan waktunya berolahraga dengan ayah dan bunda. Yuk melompat pada lingkaran-lingkaran yang ada abjadnya. Lompat secara urut ya. Jadi ini bisa menggunakan kapur ayah bunda. Kalau misalnya ayah bunda ada kapur, bisa dibuat lingkaran, jaraknya disesuaikan, kemudian di dalam lingkaran bisa dituliskan huruf-huruf. Kemudian anak-anak bisa melompat sesuai urutan hurufnya dan dengan berurutan. Setelah itu berjalan mundur dan berjingkit sesuai garis yang dibuat ayah dan bunda. Nah, ini juga perlu dicontohkan bagaimana caranya ayah dan bunda perlu berdampingan. Bisa dilakukan di halaman dengan garis yang dibuat ayah bunda, kapur ya, dengan kapur. Atau kalau misalnya di dalam, dengan apa ya, mungkin tali atau silahkan disesuaikan yang ada di rumah. Kemudian ada kegiatan asiknya membuat mainan, menyamakan bentuk. Tempelkan bentuk-bentuk pada ujung stik es krim. Setiap stik tempel bentuk yang berbeda ya. Setelah jadi, coba mainkan, pertemukan bentuk-bentuk yang sama. Ini anak-anak bisa membangun dengan tempelan bentuk-bentuk di stik es krim. Ya, Mbak Nisa, mungkin ini saya bisa berikan contoh cara membuatnya dan cara mainnya agar ayah dan bunda bisa mencoba di rumah ya. Baik. Ya,
Jadi bahannya ayah dan bunda, stick yang sudah kita berikan ke ayah dan bunda, kemudian bentuk-bentuk geometri kecil warna-warni sudah ya ayah bunda kita berikan. Nah, ayah bunda boleh tempelkan isolasi bolak-balik supaya kuat ya nempelnya. Atau kalau misalnya tapi kalau lem kertas sepertinya kurang kuat ya. Jadi lebih lengket lagi dengan isolasi bolak-balik. Ya, seperti ini. Ujungnya kita tempelkan. Terserah ayah bunda mau sama atau berbeda, tapi bagusnya berbeda supaya anak-anak itu nanti bisa mencari sendiri seri dari bentuk yang ada di ujung stick. Jadi cara bermainnya seperti ini ya ayah bunda. Nah, kita tempelkan ujungnya bervariasi. Kemudian cara bermainnya nanti anak-anak bisa membuat sesuatu misalnya dengan menghubungkan atau mencari bentuk yang sama. Misalnya ini ujungnya bentuk segitiga dan lingkaran. Anak-anak bisa menggabungkan yang bentuk dengan bentuk yang sama seperti ini. Nah, kemudian baru lagi. Nah, seperti ini. Ya. Ya, anak-anak bisa membangun, berkreativitas dengan seriasi ya, seri ya, mencari persamaan bentuknya. Ya, seperti ini ya ayah bunda. Insya Allah anak-anak bisa berkreativitas dengan alat media yang ayah bunda siapkan. Baik. Ya. Ya. Selanjutnya Mbak Nisa, PPT-nya bisa ditayangkan lagi. Untuk kegiatan berikutnya, ya, untuk kegiatan berikutnya adalah yuk meniru garis vertikal, horizontal, dan garis miring yang dibuat Bunda di bukumu. Nah, ini juga anak-anak perlu diberikan contoh mungkin di awal, dan anak-anak tinggal melanjutkan atau menirukan garis vertikal, horizontal, dan garis miring ke kanan atau ke kiri. Oke, selanjutnya ada kegiatan, yuk sebutkan bentuk yang ada, lalu susun bentuk-bentuk itu menjadi suatu yang kamu suka seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain, dan tempel pada kertas. Oke, ayah bunda juga sudah kami kirimkan bentuk-bentuk geometri. Oke, Mbak Nisa, mungkin ini saya juga akan memberikan contoh. Ya. Nanti kembali ke saya. Oke. Ya. Ya. Kami sudah memberikan bentuk-bentuk, kalau nggak salah ini namanya kuning, hijau, merah muda ya, yang warna terang, bentuk-bentuk geometri. Anak-anak bisa berkreasi membangun atau membangun lewat
bentuk-bentuk geometri ini kemudian baru ditempelkan. Nah, membuat rumah, membuat mobil, membuat apa saja dari bentuk geometri dari kertas ya yang sudah bisa digantikan. Mbak Nisa minta tolong bisa diarahkan ke saya lagi. Ya, ini ayah bunda kami sudah berikan. Nah, silakan anak-anak berkreativitas mau membuat rumah misalnya atau membuat apa saja. Nah, anak-anak kita ajak untuk menyusun dulu mau bikin apa, baru kita siapkan atau kalau misalnya bisa langsung ditempel dia berkreasi, silakan. Intinya anak-anak bisa membangun lewat menempel bentuk geometri, membuat suatu bangunan atau bentuk seperti itu. Ya. Ini banyak sekali, jadi bisa membuat beberapa area. Monggo silahkan. Ya, ini ayah bunda ya. Baik, selanjutnya Mbak Nisa bisa dilanjutkan lagi PPT-nya. Ya, oke. Mbak Nisa kita lanjutkan lagi ya PPT-nya ya. Berikutnya, untuk kegiatan berikutnya adalah ya. Oke, mohon maaf Ayah Bunda. Selanjutnya ada kegiatan asiknya bermain air. Yuk bandingkan banyak mana air antara botol satu dengan botol yang lain. Coba buktikan dengan menghitung menggunakan gelas. Ya, ini membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit dengan menuang air ke dalam botol. Jadi dibandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kemudian bisa mengukur kembali berapa hitungan dengan menggunakan gelas kecil. Baik, kemudian kegiatan selanjutnya adalah coba sebutkan nama-nama benda teknologi yang digunakan di rumahmu. Nah, anak-anak juga boleh diperkenalkan benda-benda yang ada di rumah, baik yang ada elektronik ya, kemudian maupun yang tidak, misalnya ulek-ulek ya, itu juga alat yang sederhana dan bisa menghaluskan bumbu, misalnya buah atau sayur seperti itu. Nah, kalau ayah bunda punya blender, ini juga sama fungsinya, bisa menghaluskan. Ini sudah dengan alat dengan elektronik seperti itu. Jadi, ini sudah modern, model dengan teknologi, ada mesinnya, itu anak-anak perlu
diberitahu fungsinya, cara penggunaan namanya seperti itu ya. Anak-anak supaya juga mengenal barang-barang yang ada di rumah. Ya, selanjutnya ada kegiatan. Yuk, cocokkan huruf-huruf dengan kata sesuai tema keluarga. Nah, ini juga sudah mengirimkan kosakata tentang keluarga. Ya, ayah, adik, ibu, kakak, tulisan keluarga. Kemudian ayah dan bunda boleh menuliskan huruf-hurufnya, kemudian mencocokkan di huruf ayah itu ada huruf apa saja. Ada huruf A, ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf H. Jadi anak-anak juga diperkenalkan huruf-huruf yang ada pada kata ayah, misalnya ada huruf-huruf yang ada pada kata keluarga apa saja. Anak-anak bisa menyebut. Ya, yang terakhir ada kegiatan asiknya membuat prakarya membantu dengan teknik jemput. Oke, saya coba berikan contoh untuk baik. Mbak Nisa kembali mungkin diperlihatkan saya untuk bisa sedikit memperagakan bagaimana cara menjumput. Jadi kita sudah sertakan kemarin kain, ya Bunda ya, kain putih, mungkin jadi bahan-bahannya adalah kain, kemudian pewarna makanan, belajar dulu. Ya, pewarna makanan, ada biru, kuning, merah, kemudian karet gelang, ayah bunda. Beberapa karet gelang untuk kita teteskan, silakan boleh menggunakan kuas. Ya, kemudian ya, itu saja ya. Ya. Oke, baik. Bahannya itu ayah bunda, kemudian caranya, ya kita libatkan anak-anak, mungkin kita dampingi untuk menguatkan, mengarahkan, yaitu kita ambil bagian tengah ya, ayah bunda, seperti ini. Nah, kemudian kita rapatkan kainnya dan mulai kita tali dengan karet gelang. Ya, karet gelangnya ini yang kuat bunda, karena kalau semakin kuat warnanya tidak langsung nyampur sekali, jadi peresapan warnanya nggak langsung campur. Ya, monggo silahkan bisa ditali sampai 5 atau 4. Silakan. Jadi ini yang sudah diikat tali seperti ini. Ya. Atau juga bisa dengan cara memutar. Tengahnya diputar juga seperti ini. Nah, diputar juga. Nah, diputar juga seperti ini. Tapi dirapikan ya. Ini mungkin kalau memutar ini juga buatnya sama bundanya juga.
Iya. Kalau sudah diputar seperti ini, baru dikasih karet. Terus, ya. Nah, ini kayaknya juga butuh, saya kuat butuh dengan Bunda, atau nanti anak-anak cuma bagian yang memberi warna. Jadi buatnya sama Bunda. Jadi bisa. Ya, ini ya, Bunda. Kemudian baru kita beri warna. Ya, nanti Bunda silakan pilih saja mau yang model seperti ini atau yang model seperti ini. Ya, baru nanti Bunda bisa mulai memberikan warna. Anak-anak ya bisa dilibatkan. Berikan warna. Ya. Ya. Sampai rata. Pastikan sampai meresap ke dalam. Ya. 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 Ya, seperti ini, Bunda. Nanti setelah ini kita tunggu sampai kering. Sama begitu juga, kita juga yang bentuk ini juga sama. Ayah Bunda boleh pastikan kita beri pewarna sampai meresap. Nah, oke. Ya. Oke, kalau sudah kita keringkan. Nah, ya. Kalau sudah kering, nah, baru kita buka ikatannya. Hasilnya seperti ini, Ayah Bunda. Ini untuk yang diikat. Ya, ini untuk hasil yang diikat dengan karet, dilepasnya seperti ini. Kalau untuk yang tadi diputar, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ada putarannya. Ya, wah, pasti mengasihkan Ayah Bunda. Nanti kalau dibuka anak-anak lihat hasilnya, wah, bisa seperti ini warnanya dari hasil menjumpu. Bagus sekali, Us. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Ayah Bunda. Nih, kalau misalnya punya kain putih
bisa digunakan, jadi membuatnya agak banyak, mungkin anak-anak tambah suka ya, bisa bereksplorasi banyak untuk karya menjumput, membatik dengan cara jumputan ini, Ayah Bunda. Ya, oke. Insya Allah mudah ya Bunda, cuman memang untuk menjumput ini anak-anak membuatnya harus didampingi, perlu pendampingan karena butuh untuk mengikatnya juga agak lumayan harus rapat seperti itu, jadi butuh tenaga Bunda untuk bisa rapat. Monggo nanti anak-anak bagian apa atau diberitahu bagaimana prosesnya, jadi anak-anak paham bagaimana cara membuat batik dengan cara jumputan. Iya. Baik, Ayah Bunda, dan insya Allah hasil karya anak-anak ini minta tolong difotokan ya Ayah Bunda, atau kalau memang mungkin sempat memvideokan cara membuat bersama Ananda, nanti bisa dikirim juga ke Ustazah, karena insya Allah kita juga akan memperingati Hari Batik di bulan Oktober ya awal. Iya, jadi nanti kita akan bisa share hasil karya anak-anak. Oke, alhamdulillah itu tadi kegiatan pekan depan. Agak banyak kegiatannya, mudah-mudahan anak-anak senang dengan menggunakan media-media yang ada. Kemudian anak-anak juga bisa berkreativitas, membangun dari bentuk-bentuk geometri. Kemudian tadi men-sharingkan, kalau anak-anak ingin banyak, boleh dengan ditambahkan lagi sticknya, membuat bentuk lagi dari kertas lipat yang warna-warni. Baik, demikian Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf. Iya. Ini Yahya coba bikin yang menempel-nempel bentuk itu, Iya. Mana ya? Oh, ini. Oh, ini. Ya. Iya, tidak apa-apa. Masya Allah, jelas, sudah langsung ya. Senang sekali. Robot katanya, Oh. Robot sama rumah. Sudah bagus, sudah bisa membuat bentuk geometri, ada rumah, ada tambahkan gambar. Iya. Asik. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pembuatan lagi masih ada ya, guntingan bentuknya. Iya? Lagi karena yang lain ya membuat membangun dan bentuk lagi. Iya. 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 Iya, sayang. Alhamdulillah, nanti boleh difotokan Bu, bisa dikirim ke ustazahnya karyanya. Boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan ceritanya ya, Yahya membuat. Iya. Oke. Iya, ditulis. Iya, ini Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Nah, semangat ya Ananda di rumah untuk bisa membuat prakarya membatik. Mudah-mudahan bisa lebih kreatif lagi, membuat motif yang bermacam-macam dengan boleh loh Bunda membuat ide yang lain, misalnya beda dengan tutorial saya tadi, boleh misalnya dikaret di ujung-ujung, pojok-pojok, tengah-tengah, kemudian baru diberi pewarna, nanti hasilnya bagaimana? Wah, nanti bisa banyak bentuknya, banyak ini ya, motifnya. Iya. Ada lagi Ayah Bunda yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selamat
mendampingi putra-putrinya di rumah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberi kelancaran, anak-anak senang, banyak pengetahuan yang didapat, belajar sama ayah bunda di rumah, dan ayah bunda juga bisa enjoy mendampingi Ananda di rumah. Baik, ayah bunda, ada lagi yang mau ditanya? Sepertinya ada yang bertanya. Oh gitu, oh ya. Dipesan. Lewat aku soalnya HP. Oke. Iya. Oh iya, ini bundanya Nura tentang mengaji nggih. Oke. Iya, iya. Iya, baik. Ibunda dari Ananda Nura bertanya tentang pengaturan mengaji ya. Oke, Bunda memang apa dari kami memang masih bisa melayani untuk 2 pertemuan untuk mengaji. Iya, memang alhamdulillah nih Mbak Nura sudah semangat sekali untuk bisa lebih banyak mengaji. Nah, untuk pembelajaran tutorial sama walas masing-masing, mungkin kita sudah bagi kelompok ya, kelompok yang mungkin ada yang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan jadwal orang tua bisa mendampingi seperti itu. Untuk Mbak Nora, monggo sepertinya bisa diatur sesuai dengan ini ya Bunda ya, sesuai dengan ada yang langsung ya sama Mbak Nura ya, yang satu bersama, kemudian yang satu bisa sama Mbak Nura ya. Nah, mungkin karena kondisi kita juga sampai saat ini masih belum bisa memberikan layanan yang misalnya setiap hari, jadi mungkin untuk mengaji bisa dijadwalkan ya tak apa-apa nanti sama ustazahnya bisa dijadwalkan sudah sesuai tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau nanti pendampingan ibu di rumah bisa lebih, misalnya Mbak Nura lebih semangat juga ya bisa mengaji sama bundanya juga di rumah, bisa direkam bunda. Jadi nanti disetorkan ke wali kelasnya. Jadi nanti perkembangannya juga ternyata bagaimana nanti wali kelas juga bisa memberikan koreksi misalnya seperti itu. Kalau misalnya bisa, oh iya Bu, ini sudah lancar halamannya yang dibaca Nura bisa dilanjutkan. Jadi juga bisa dilanjutkan. Tapi intinya kita juga akan memberikan pembelajaran secara bertahap bersama-sama seperti itu. Kalau Ananda sudah perkembangannya sudah lebih cepat, tidak apa-apa, Ibu bisa disetorkan ke wali kelasnya. Jadi direkam suaranya di video kalau bisa, kalau direkam juga tidak apa-apa, kemudian bisa disetorkan ke walasnya, kemudian nanti guru ngajinya atau walasnya yang memang guru ngaji sekaligus bisa memberikan koreksinya. Seperti itu bundanya Nura. Iya, baik. Terima kasih atas dukungannya, atas semangatnya juga mendampingi putra-putri di rumah untuk berkegiatan mengaji maupun kegiatan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Mungkin ada lagi?
Ayah Bunda yang ditanyakan? Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf, tadi agak kelebihan 10 menit, karena kita juga sekaligus menunggu orang tua untuk bergabung lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberi manfaat, bisa menjadi contoh mungkin ya, pembelajaran di rumah. Kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Us. Ibu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.